Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeferensa, NPM 2175317, Prodi Manajemen Informatika kelas 4A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil bisnis kuliner ini, yaitu martabak telur, alasannya. Lalu saya akan menampilkan video wawancara saya dengan salah satu pengusaha kuliner martabak telur. Jadi yang pertama adalah jenis usaha apa yang saya akan jalani. Jenis usaha yang akan saya jalani adalah usaha kuliner, yaitu martabak telur. Kenapa? Karena bisnis usaha martabak telur ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi bisnis yang sukses. Adapun alasannya, yang pertama adalah martabak telur ini populer di kalangan masyarakat umum. Martabak telur adalah makanan yang cukup populer di Indonesia. Di Lampung, di seluruh Indonesia juga banyak orang yang menyukai karena rasanya yang lezat dan praktis untuk disantap. Karena itu, bisnis usaha martabak telur ini bisa memiliki pasar yang sangat cukup besar. Yang kedua adalah bisnis kuliner selalu menjanjikan. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang tidak pernah mati dan selalu menjanjikan. Orang selalu membutuhkan makanan sehingga bisnis kuliner memiliki peluang yang terus bertumbuh. Selanjutnya ada potensi keuntungan besar. Harga jual martabak telur bisa relatif tinggi dibandingkan dengan harga bahan baku yang diperlukan. Hal ini membuat martabak telur memiliki potensi keuntungan cukup besar. Selanjutnya, banyak variasi rasa dan topping. Ada banyak variasi rasa dan topping yang bisa ditambahkan pada martabak telur. Bisnis Anda dengan menambahkan variasi rasa dan topping-topping yang berbeda. Ya, selanjutnya, mudah dalam pengelolaan. Bisnis usaha martabak telur juga relatif mudah dalam pengolahannya. Bahan baku yang diperlukan mudah didapatkan dan proses pembuatan juga tidak terlalu sulit. Selain itu, bisnis ini juga menjalankan dengan cara fleksibel, seperti menjualnya secara online atau offline. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kualitas bahan baku dan produk, lokasi yang strategis, serta pemasaran yang tepat untuk menarik minat pelanggan potensial. Lalu, apa sih bedanya martabak telur saya dengan martabak telur yang lainnya? Yang pertama adalah kemasan. Kemasan saya akan saya branding dengan produk saya, seperti saya tambahkan logo, saya tambahkan nama, lalu saya tambahkan nomor telepon agar mereka bisa membeli secara online, delivery. Dengan logo yang menarik itu bisa menarik pelanggan yang cukup bagus. Lalu menambahkan topping dan saus yang sangat bervariasi. Seperti yang saya jelaskan, menambahkan topping varian rasa seperti martabak telur barbeque, martabak telur pedas, martabak telur asin, ataupun dengan menambahkan topping seperti ayam, sosis, bakso. Lalu dengan menambahkan saus pedas, lalu keju, mustard, dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya adalah merencanakan tempat yang strategis. Saya berencana untuk membuka usaha ini di gerbang samping Kolonela, karena dalam lingkungan sekitar di situ terdapat banyak sekali mahasiswa yang tinggal di situ atau ngekos atau ngontrak. Jadi sudah pasti kalau mereka ingin membeli makanan, pasti mereka akan ke sana. Oke. Lalu saya akan menampilkan video saya wawancara ke salah satu pengusaha di bidang kuliner, yaitu martabak telur. Dia juga adalah salah satu mahasiswa Kolonel juga. Dia sekarang sudah semester 4. Jadi ini adalah videonya. Oke, baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Miko Supiano, asal dari Pesawaran. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi Bisnis, program studi Akuntansi Bisnis Digital, tepatnya semester 4. Dan saat ini saya sedang menjalankan usaha pari chips dan juga martabak telur gamon atau gagal move on.
Oke, baik, mungkin untuk jenis usaha yang saat ini kami jalankan itu usaha kuliner ya. Dia lebih bergerak di bidang jajanan kuliner karena memang menjadi jajanan yang digandrungi oleh anak-anak muda masa kini gitu. Dan alasan untuk mengambil jajanan kuliner tersebut yang pertama fashion. Kita tidak bisa lari dari fashion kita dalam menjalankan aktivitas yang memang ingin kita tekuni. Yang pertama fashion. Kemudian untuk alasan selanjutnya yaitu karena anak muda zaman sekarang itu mereka lebih banyak mencari makanan yang memang itu bisa mengatasi rasa lapar tapi tidak makan nasi. Dan itu yang menjadi dasar mengapa saya lebih memilih di bidang jajanan kuliner. Untuk produknya sendiri di sini ada dua jenis ya. Yang pertama ada martabak telur, gamon, dan juga yang selanjutnya ada pari chips atau olahan bahan keripik yang berbahan dasar buah pari. Mungkin untuk motivasi sendiri ya, yang jelas di sini saya lebih berpikir ingin mandiri sih. Di usia saya yang sekarang yang sudah menginjak dewasa, saya sudah mempunyai rasa malu untuk terus-terusan membebani orang tua saya. Ya meskipun itu mungkin tidak bisa membuat saya kaya, setidaknya bisa untuk menghidupi diri saya sendiri, bisa menyambung hidup saya di perantauan. Dan memang itu saat ini saya fokuskan bagaimana caranya saya bisa mengembangkan itu agar bisa menjadi ladang penghidupan untuk saya, dan bahkan mungkin untuk bukan saat ini saja ya, saya ingin itu berlanjut untuk masa-masa berikutnya gitu. Makanya saya saat ini ingin fokus mengembangkan itu gitu. Dan untuk alasan sendiri karena saya sebagai mahasiswa memiliki suatu inovasi, saya bisa membaca peluang, membaca kesempatan, tapi itu sangat sayang sekali gitu kalau tidak saya manfaatkan peluang yang ada itu yang menjadi alasan dasar saya menjadi motivasi saya membuka usaha ini. Untuk launching ya, untuk mulainya sendiri kebetulan usaha saya ini belum lama ya, mungkin baru sekitar terhitung 3 bulan pembukaan dari usaha martabak telur gamon ini. Mungkin untuk usaha sebelum gamon dan pari chip ini ada itu saya dulu sempat berjualan baju sistemnya reseller. Jadi di situ kendalanya saya terkendala di modal karena di situ saya belum punya modal yang cukup. Jadi saya hanya menjual gambar. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli itu bisa saya ambil duitnya dulu, saya belikan, nanti barang saya kasihkan ketika barang sudah sampai. Dan itu menjadi penghambat. Kemudian juga selain berjualan baju ya, dulu saya juga pernah berjualan gorengan, dan setelah dihitung-hitung itu defisit, nggak menghasilkan laba karena kurang matangnya perhitungan bisnisnya. Food cost foodnya masih kurang perhitungannya, kurang teliti ya, mungkin kurang pemahaman, jadi bisa defisit dan itu nggak berlanjut sampai akhirnya sekarang ada tergerak lagi gitu untuk bisa membuka usaha yang saat ini saya jalankan. Oke, untuk target pasar sendiri jelas lebih targetingnya fokuskan ke anak muda ya. Anak muda dalam maksud ini rentan 15 ya, anak remaja dan anak dewasa sih, dari 15 sampai usia 30 dan 40 tahun. Karena kebetulan martabak telur gamon ini dia menggunakan kol dan juga bumbu penyedap gurih. Jadi untuk orang-orang tua atau orang yang sudah berumur 70 tahun ke atas, terlebih lagi yang memiliki kolesterol dan juga darah tinggi, itu mungkin tidak mengkonsumsi kol dan juga yang asin-asinan gitu. Jadi lebih berfokus ke anak remaja, dewasa sampai usia 40 tahunan. Oke. Ya, mungkin untuk membedakan martabak telur usaha saya dan juga yang lain ya, mungkin yang lain sudah ada juga, sudah banyak martabak telur ya. Cuman menurut saya ini membuka usaha ini bukan tanpa analisis pasar. Saya melihat pesaing saya di kanan kiri seperti apa, dan sudah saya baca
dan saya harus bisa menciptakan suatu produk yang ada perbedaannya gitu, ada ciri khas dari produk saya. Mungkin selain brand ya, selain nama, di situ saya juga melihat bahwa pesaing saya itu hanya martabak telur biasa gitu, tanpa topping, tanpa diberi tambahan saus gitu yang membuat cita rasa kenikmatan dari martabak itu bertambah gitu. Nah, jadi di sini saya coba untuk menyempurnakan itu. Jadi dari mereka pesaing saya yang lain tidak menggunakan saus dan juga topping, di sini coba bervariasi. Saya menginovasikan produk saya untuk ditambah topping, seperti ada topping sosis, bakso, ada ayam, dan juga ada topping makaroni, dan juga diberi tambahan saus. Nah, mungkin itu sih dari segi produk ya, dari segi produknya yang membedakan produk saya dengan produk martabak telur lain gitu. Selain mungkin kalau yang lain itu menggunakan offline saja ya, kalau saya juga coba menggunakan sistem bisnis online melalui GrabFood, GoFood, dan juga bisa melalui Japri WA yang nanti delivery dari kurir saya yang mengantarkan. Kalau mungkin untuk tempat sendiri itu lokasinya tepatnya berada di seberang Pul Damri Raja Basa. Menurut saya itu sangat strategis. Kenapa? Bukan tanpa alasan ya saya menyebut strategis. Karena saya melihat di situ pesaing saya martabak telur sendiri itu tidak ada. Bahkan itu mungkin ada penjual yang sama itu dari sekitar jarak berapa kilometer gitu ya, sekitar 7 sampai 10 kilometer itu baru ada yang pedagang sama seperti saya. Dan meskipun ada yang sama juga, itu produk saya sudah saya inovasikan, sudah saya buat berbeda dari produk pesaing saya yang lain, mulai dari yang saya sebutkan tadi, topping, dan juga yang lainnya tadi. Mungkin untuk kendala pasti ada ya, bohong kalau usaha tidak ada kendala. Sampai sejauh ini saya selaku mahasiswa yang paling kerasa ya, justru kita kan mahasiswa itu kalau mengganggu belajar sih tidak, menurut saya. Tapi yang jelas di sini saya sebagai mahasiswa, saya mempunyai organisasi, dan organisasi itu dilaksanakan di waktu luar jam kuliah, dan yang mana saya juga melaksanakan kegiatan usaha ini di luar jam kuliah juga. Nah, otomatis di situ ada bentrok antara jam organisasi, waktu organisasi, dan juga jam saya melaksanakan usaha ini, melangsungkan usaha ini. Jadi mau tidak mau saya di situ harus bisa belajar untuk memanajemen waktu, dan bahkan sesekali saya mengalahkan waktu organisasi saya itu saya sisihkan untuk saya menjalankan usaha ini. Dan mungkin kita harus bisa mengorbankan salah satu dari sesuatu hal yang memang terjadi secara bersamaan, dan saya lebih fokuskan ke usaha saya, dan mungkin saya sedikit mengurangi waktu di organisasi saya. Mungkin itu sih yang masih menjadi penghambat saya selama saya menjalankan usaha ini. Oke, ya harapan saya Gamon, dari Gamon sendiri kan gagal move on ya. Mungkin untuk harapan saya sendiri ke depannya, saya berharap semoga jangan move on gitu dari produk saya. Jadi orang bisa terus ketagihan, orang bisa terus benar-benar puas dengan pelayanan dan cita rasa dari produk saya, agar bisnis yang saya jalankan saat ini bisa berlanjut gitu. Dan saya harapannya semoga bisnis yang saat ini saya jalankan itu bisa berkembang dan juga bisa membawa manfaat untuk yang lain, seperti orang yang membutuhkan pekerjaan. Ketika memang nanti sudah mulai meluas, itu saya bisa rekrut karyawan bagi orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan. Dan mungkin harapan saya ke depannya bisa lebih berkembang lagi bisnis yang saat ini saya jalankan. Mungkin itu.